Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Jadi bohong banget ya demokrasi itu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Iya, sejujurnya begitu ya Mbak Bunga Intan. Ini memang demokrasi itu cuma topeng ideologis bagi mereka. Ya, ini di Inggris Perdana Menteri Anthony Eden misalnya itu bahkan pernah mengumumkan perang terhadap Mesir dalam krisis Suez tanpa terlebih dulu minta persetujuan parlemen. Bagi mereka yang berpikir jernih, orang menonton, orang melihat, dia menutup aurat, ya, berpakaian rapi, berbicara yang baik, santun, kan harusnya tidak beda jauh gitu ya sehari-harinya. Iya. Harusnya kan begitu gitu ya. Nah ini kan tidak. Jadi di depan yang lain tampil baik, kemudian di belakang tidak. Ini tentu juga masuk dalam kriteria orang yang munafik. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Icang Gozali dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik tamu kita pekan ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas buku yang menarik, karya seorang penulis dan dai terkenal, Dr. Aid Al-Qarni. Ya, pasti Anda semua sudah mengenalnya. Bukunya berjudul If We Die, Saat Maut Menjemput. Buku ini setebal 288 halaman, diterbitkan oleh Al-Qalam, kelompok Gema Insani, pada bulan Maret 2008. Nah, pada kesempatan ini buku ini akan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Iwan Januar, Sarjana Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku yang cukup menarik Ustadz ya. Kematian, sesuatu yang pasti akan menjemput kita dan pasti akan terjadi. Nah, Ustadz, sekarang banyak ditulis buku-buku tentang kematian. Apakah ini positif, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, memang kalau kita lihat ke toko buku, tidak sedikit buku-buku yang membahas masalah kematian ya. Dan memang cukup laku ternyata ya. Kalau saya lihat beberapa judul-judul itu dia sampai cetak ulang. Nah, termasuk buku karangan Dr. Aid Al-Qarni ini ya. Ini sudah masuk cetakan kedua pada bulan Juli 2008. Cetakan pertamanya bulan Maret, Juli sudah masuk cetakan kedua. Termasuk buku yang cukup laris begitu ya. Dan buku-buku yang lain dengan judul yang lain juga sama ya. Itu cukup laris. Nah, mengapa ini cukup laris? Karena salah satu hal dalam kehidupan kita yang cukup menyita pikiran itu selain masalah harta, masalah keluarga, adalah masalah ajal. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Orang takut mati ya. Nggak ada orang nggak takut mati. Dalam Al-Quran juga Allah katakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Al-ayah. Katakanlah, Allah berfirman, ya sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya tetap akan menjumpaimu. Jadi Allah memberitahukan kepada kita bahwa manusia ini memang ya tabiatnya nggak mau mati gitu ya. Juga dalam surat lain Allah katakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, aina matakunu yutrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, tetap maut akan menemuimu walaupun kamu berada di benteng yang tertutup rapat. Kembali di sini Allah berarti memberikan kita satu kabar bahwa kita ini insan ya, memang inginnya umur panjang ya, inginnya ini tidak cepat mati, sehat ya, bugar dan segala macam. Jadi adanya buku-buku yang membahas tentang kematian memang diminati oleh masyarakat, diminati dalam arti kata bukan tema yang menyenangkan ya, tapi tema yang membangun kesadaran gitu. Ada buku yang laku karena temanya ini menarik karena menyenangkan, seperti buku pernikahan ya, buku tentang masalah keuangan ya, buku masalah pendidikan anak. Tapi kalau buku kematian menariknya tanda kutip ya, walaupun orang nggak takut, orang itu takut mati ya, tapi menariknya adalah menarik untuk membangun kesadaran, ingin tahu apa sih kematian itu ya, seperti apa kondisi ketika orang itu menjelang sakaratul maut, dan ada apa setelah kematian. Ini
yang kelihatannya menjadi daya pikat buku-buku yang bertema tentang kematian. Apa sih Ustadz kelebihan dari buku ini dibandingkan dengan buku-buku lain yang membahas tentang masalah kematian? Ya, tadi saya bilang mau banyak memang buku-buku lain ya yang dibuat oleh pengarang-pengarang lain, yang juga para alim ulama dan juga oleh penerbit Islam lain yang membahas masalah kematian. Ya, buku karangan Dr. Ait Al-Qarni ini yang judul aslinya Waja'at Sakaratul Maut bil Haq, yang artinya dan datanglah sakaratul maut itu dengan kebenaran ya, dengan hak begitu. Kelebihan buku ini kalau saya perhatikan dengan buku-buku yang lain, tidak sekedar membahas tentang hakikat dari kematian, tapi juga ada kisah-kisah yang tentu datang dari riwayat-riwayat yang telah ditarjih, telah dipilih sehingga sahih riwayatnya itu ya, dan menceritakan tentang orang-orang baik dari kalangan yang soleh maupun orang-orang yang fasik ketika menghadapi kematian. Juga ada satu bab yang menarik itu ya, yang ditulis dalam buku ini berjudul Para Pemburu Surga. Jadi diceritakan pada bab itu tentang orang-orang yang soleh dari kalangan para sahabat ataupun tabiin yang mereka ini berlomba-lomba menyongsong kematian gitu. Karena mereka tahu bahwa dengan mati di jalan yang benar maka sama dengan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang menarik dari buku ini, bahwa Dr. Ait Al-Qarni menjelaskan tentang riwayat-riwayat orang-orang terkemuka baik dari kalangan solihin termasuk Rasulullah SAW, dan juga dari kalangan orang-orang yang fasik pada waktu mereka menghadapi sakaratul maut. Dan kedua tadi ya, diceritakan tentang orang-orang yang justru memburu kematian karena mengharapkan balasan jannah atau surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, poin yang kedua yang menurut saya juga membuat nilai lebih dari buku ini adalah beliau Dr. Ait Al-Qarni ini membahas hukum-hukum seputar masalah kematian, hukum ziarah kubur, hukum meratapi mayit ya, hukum tentang kain kafan ya, dan juga tentang keadaan di surga ya, juga tentang keadaan neraka. Ini yang memberikan nilai plus ya dari buku ini. Jadi ada masalah-masalah hukum seputar pengurusan jenazah dan juga masalah tangisan-tangisan yang ini dibahas oleh beliau, yang di buku-buku lain itu tidak semua membahasnya begitu ya. Maka sangat menarik kalau kita baca buku ini. Nah, oke Ustaz, bisa nggak ceritakan sedikit tentang isi buku ini seperti apa sih? Iya, buku ini ada 15 bab ya, tebalnya 288 halaman ini ya, termasuk dengan covernya begitu. Jadi ada bab pertama ini yang berisi detik-detik terakhir, yaitu cerita tentang orang-orang yang tengah menghadapi sakaratul maut. Misalkan di situ diceritakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang beliau justru berharap segera bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Juga ada riwayat yang menceritakan akhir hayat dari Khalifah Rasul yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Juga riwayat dari seorang gubernur Mesir yang juga salah seorang sahabat Rasul, yaitu Amr bin Al-As, yang menceritakan penyesalannya ya. Memiliki jabatan yang tinggi, jabatan yang besar, harta yang berlimpah, dan dia sangat takut kepada Allah andaikan nanti mati dalam keadaan ya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kisah-kisah orang-orang soleh dalam bab pertama ini yang mengungkapkan keindahan ya, mereka dalam menghadapi kematian, termasuk penyesalan mereka yang patut kita renungi begitu. Karena kalau kita baca riwayat para sahabat ya, kita mungkin akan sangat terharu ya, betapa mereka itu jauh dari hubud dunia, jauh dari cinta pangkat, jauh dari cinta harta, dan mereka sangat berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebaik-baiknya, termasuk berharap andaikan tidak membawa jabatan amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah begitu. Dan pada bab yang ini juga diceritakan tentang orang-orang yang lalai menghadapi sakaratul maut. Orang-orang yang mereka berbuat fasik segala macam, datang ajal muncul penyesalan yang sangat luar biasa. Bahkan ada riwayat yang menceritakan turun kemudian sejumlah tanda-tanda ya kematian yang tragis pada mereka itu. Yang ini ya na'udzubillah min zalik harus bisa kita hindarkan
dalam hidup kita agar jangan sampai nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan suul khotimah. Nauzubillah min zalik. Juga ada bab yaitu tentang cukuplah kematian sebagai pengingat. Kemudian ada ketika engkau dimasukkan ke dalam liang kubur. Bab berikutnya ada berziarah ke kuburan, dan ada bab berikutnya membahas masalah hukum-hukum tentang kematian ya. Kemudian ada juga pembahasan hukum mengumumkan dan menangisi orang yang sudah mati. Nah, bab berikutnya ada ketika penghuni kubur dibangkitkan ya, pada yaumul ba'si nanti, hari kebangkitan dari alam kubur. Ini diungkapkan nas-nasnya yang sahih ya oleh Dr. Aid Al-Qarni ya. Kemudian juga ada bab yang ini menarik, ada tentang para pemburu surga, juga tentang indahnya surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tentu tidak lupa Dr. Aid Al-Qarni menceritakan tentang neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang yang ingkar, yang maksiat, yang lalai, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi komplit dari mulai tentang kondisi orang sakaratul maut, kemudian di kuburan, hukum-hukum tentang masalah kematian, mayit, kuburan, sampai ke masalah hari kebangkitan, dan sampai kondisi di surga dan neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan-pembahasan tadi Ustaz ya, bab-bab yang begitu banyak itu, mana sih yang paling menarik dari buku ini? Iya, kalau dibaca memang semua menarik dan sama pentingnya. Cuman kalau saya sangat terkesan dengan bab pertama justru ya, tentang detik-detik terakhir, karena itu sangat menyentuh. Yang kita akan pasti akan mengalaminya ya, cepat atau lambat, muda atau tua, miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, pasti mengalami kematian. Nah, bab ini sangat menyentuh, jadi mengingatkan kita bahwasanya Masya Allah kita akan mengalami kematian. Kira-kira kalau nanti kita sakaratul maut akan seperti siapa? Apakah seperti salafus soleh, orang-orang yang soleh, ataukah nauzubillah seperti orang-orang yang lalai, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini memberikan kesan yang sangat mendalam buat saya pribadi begitu ya. Tapi bab-bab yang lain juga sama menarik, seperti misalkan tentang para pemburu surga. Itu digambarkan bersemangatnya para sahabat, para salafus soleh dalam menyongsong surga dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun harus ditukar dengan nyawa mereka. Ini yang disebut dalam surat At-Taubah ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Al-ayah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka untuk ditukar dengan surga. Dan para salafus soleh dari kalangan sahabat tabi'in, mereka ini berlomba-lomba menyongsong surga dengan cara mengorbankan diri mereka untuk mati membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sudah belum termasuk orang yang ingin memburu surga, bahkan mempertaruhkan harta kita, nyawa kita demi mendapatkan balasan surga? Atau jangan-jangan kita termasuk golongan orang-orang yang na'udzubillah justru lalai, banyak lupa kepada Allah sehingga takut menghadapi kematian. Ini yang jangan sampai menimpa kita sekalian. Nah, pendengar yang budiman, bagaimana? Cukup menarik ya pembahasan tentang masalah buku yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni ini, membicarakan tentang masalah kematian yang begitu lengkap, mulai dari tadi sakaratul maut sampai nanti akhirnya di akhirat, apakah neraka ataupun surga gitu kan. Masih banyak pertanyaan lain yang menarik ya nanti di sini, kita apakah kita jangan takut mati gitu kan. Lalu di kematian itu ada pelajaran apa sih yang dapat kita ambil, dan bagaimana cara kita mempersiapkan kematian gitu kan. Namun pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita bahas setelah kita dengarkan lagu berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Di saat ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran, nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Lidah pun keluh, bibir pun membisu, seluruh tubuh kaku dan membeku. Kenikmatan dunia pun berlalu, mohon ampunan sudah tak berlaku. Tiada lagi tempat pertolongan kecuali amal dan perbuatan. Semasa hidup membentang zaman, ridho ilahi yang didambakan. Di saat ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran, nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang.
Sebesar zarah pun diperhitungkan kebaikan yang telah kita amalkan. Sebesar zarah pun diperhitungkan keburukan yang telah kita lakukan. Ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran, nyawa tercabut tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Lidah pun keluh, bibir pun membisu, seluruh tubuh kaku dan membeku. Kenikmatan dunia pun berlalu, mohon ampunan sudah tak berlaku. Tiada lagi tempat pertolongan kecuali amal dan perbuatan. Semasa hidup membentang zaman, ridho ilahi yang didambakan. Sebesar zarah pun diperhitungkan kebaikan yang telah kita amalkan. Sebesar zarah pun diperhitungkan keburukan yang telah kita lakukan. Di saat ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran, nyawa tercabut tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Anda sedang mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam yang disiarkan oleh 245 radio di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jawa Barat, Voice of Islam bisa Anda dengarkan melalui Rasuci FM Kuningan, SBC FM Banjar, Tri FM Garut, Pilar Radio FM Cirebon, MG FM Ciamis, RIS FM Pangandaran, Rodista FM Ciamis Utara, Setara FM Majalengka, dan Tamala FM Tasikmalaya. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Icang Gozali, ditemani oleh Ustaz Muhammad Iwan Januar, Sarjana Ilmu Komunikasi, dalam rubrik Tamu Kita Pekan Ini. Nah baik Ustaz, nih kita lanjutkan nih perbincangan kita ya. Nah dikatakan bahwa kita ini tidak boleh takut mati Ustaz, jangan takut mati gitu kan. Ini bagaimana Ustaz? Ya hakikatnya sih kita semua takut mati ya. Karena kalau mati kan berarti apa? Kita berpisah dari orang-orang yang kita cintai ya. Yang punya istri pasti berpisah dengan istrinya. Yang punya anak berpisah dari anaknya. Berpisah dari orang tua, dari sahabat karibnya. Termasuk juga dia harus meninggalkan rumahnya, hartanya, mobilnya, ya, juga deposito dan segala macam begitu. Makanya orang itu takut mati karena dia harus meninggalkan semua yang dia sudah cintai begitu. Dan ketika orang itu mati kan gak ada lagi yang mau mendekat kepada dia. Walaupun ada seorang suami cinta pada istri, istrinya cantik, tapi begitu istrinya mati, seminggu dikubur, digali lagi, pasti gak mau kan tidur sama istrinya gitu kan, yang sudah jadi bangkai begitu kan. Jadi memang manusia ini takut akan mati secara tabiatnya, karena dia akan meninggalkan, melepaskan apa yang sudah dia ada dalam dadanya itu. Dan yang kedua, manusia takut mati karena apa? Kalau orang beriman, dia takut mati karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas apa yang dia perbuat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebesar biji sawi akan melihat, dan siapa yang beramal jahat sebesar biji sawi pun akan melihatnya pula begitu. Orang-orang yang beriman ya, itu akan takut menghadapi kematian karena tadi khawatir tidak membawa bekal yang cukup ketika nanti mati. Dan orang-orang yang fasik, orang-orang kafir akan takut menghadapi mati. Kenapa? Begitu datang kematian baru sadar bahwa ternyata yang selama ini dia lupakan, yaitu kematian, adalah hak, adalah benar begitu kan? Seperti itu. Ya, dalam surat At-Takasur kan Allah katakan begitu.
ya, bahwa kamu akan melihat dengan ainul yakin, dengan pandangan yang penuh kebenaran bahwa yang namanya kematian itu ya yakin akan datang. Coba sekarang siapapun di antara manusia yang saya mah nggak akan mati deh, gampang lah, surga mah nanti. Mungkin sekarang nggak mau begitu, tapi nanti begitu datang ajal menjemput, Israel datang, masya Allah, baru dia itu akan menyesal, takut luar biasa. Sementara ketika sudah datang ajal, nggak bisa dimundur-mundurkan, dimajukan juga nggak bisa. Ya, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ketika datang ajal mereka, dimundurkan tidak bisa, dimajukan pun tidak bisa. Dan Allah ungkapkan ada orang-orang yang meratap pada waktu menghadapi kematian, ya, dalam surat Al-Munafikun, ya, Allah katakan ada orang-orang yang begitu datang kematian mengatakan Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, ya tolonglah Allah, tangguhkanlah ya kematianku sebentar saja, gitu kata dia. Mengapa? Aku akan banyak bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh, begitu. Nah, jadi memang orang takut mati ketika ada orang takut mati begitu datang kematiannya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan bahwa kita jangan takut mati karena pasti akan datang. Takut nggak takut kematian akan datang, betul nggak? Gitu kan? Nah, daripada begitu, justru yang kita takuti bukan kematiannya, tapi apa yang kita siapkan ketika akan mati itu. Kalau matinya pasti, suka nggak suka, takut nggak takut, mau lari kemanapun pasti akan mati. Tapi yang harus kita takuti adalah bawa apa kita kalau nanti mati, dan apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah pada waktu kita ini mati itu. Yang paling penting. Makanya jangan takut mati, tapi yang harus kita persiapkan, kita waspadai adalah tadi mau bawa apa dan bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemana tempat kita kembali, ke surga kah atau na'udzubillah ke dalam neraka yang panasnya luar biasa. Nah, sering dikatakan Ustaz bahwa kematian itu penting untuk diambil pelajaran gitu kan. Sama seperti dulu Rasul itu dulu melarang ziarah kubur, tapi saat ini kan diperbolehkan supaya kita ingat kematian itu. Maksudnya seperti apa nih Ustaz? Iya, karena Nabi katakan yang namanya maut itu adalah hazimil ladzat. Dia memutuskan segala kenikmatan. Orang udah mati, minum udah nggak bisa, makan nggak bisa, ya bersenang-senang nggak bisa. Dan dengan mengingat mati itu bagaimana? Akan membuat orang menjadi zuhud. Dia tidak akan rakus pada dunia. Dia akan jauhkan dari yang haram. Ya, misalkan ketika orang akan mencuri, dia ingat, ya Allah, saya akan mati nih. Kalau mati ngapain saya mencuri kalau begitu? Di orang yang ingat mati akan menjauhkan dari sifat rakus, tamak terhadap dunia, dan akan banyak beramal soleh, termasuk banyak berbuat baik kepada siapapun, begitu. Ini pentingnya orang mengingat mati. Orang yang nggak ingat mati merasa umurnya panjang, akhirnya apa? Terjebak dalam kehidupan yang penuh maksiat, dugem, wah dunia gemerlap, pesta pora segala macam, seolah-olah tidak akan mati. Tapi berapa banyak orang yang menyangka umur panjang ternyata esok hari mati. Betapa banyak orang yang malam harinya dia bermaksiat penuh kepada Allah, ya besoknya dia mati. Betapa banyak orang yang minum khamr, dia yakin umur panjang, begitu minum langsung mati. Masya Allah. Jadi dengan ingat kematian itu kita akan zuhud dari kehidupan dunia, tidak akan rakus, tidak akan tamak, tidak akan berani mengambil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya bagaimana? Nabi ajarkan itu dengan banyak ziarah kubur, melayat kepada yang meninggal, datang ke kuburan. Itu cara-cara untuk mengingatkan kita akan datangnya kematian. Nah, terakhir nih Ustaz, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian itu? Karena pasti datang kan gitu ya. Ya, caranya adalah kita yakin bahwa kita adalah makhluk Allah. Yang namanya makhluk ada endingnya, ada ujungnya. Siapapun dia, mau badannya kuat, lemah, sehat, sakit, tua, muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat, ya semua akan menghadapi kematian. Maka harus diingat kematian sesuatu yang hakiki. Seperti judul buku ini, Wajaat Sakaratul Maut bil Haq, dan datang kematian itu dengan hak, dengan kebenaran, pasti akan datang. Nah, kalau kita sudah meyakini adanya kematian, maka akan muncul kewaspadaan dalam diri kita. Kita akan senantiasa waspada dari perbuatan keji dan mungkar, karena kita takut ajal menjemput dalam keadaan sedang melakukan kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu insya Allah akan bisa menumbuhkan kita untuk bersiap diri menghadapi kematian. Termasuk tadi caranya
kita banyak melayat kepada orang yang meninggal, ziarah kubur dan sebagainya, insya Allah akan menumbuhkan kewaspadaan akan datangnya mati, sehingga kita selalu ingat dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi kematian. Oke pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang kematian ya. Kita membahas buku yang ditulis oleh Dr. Aidar Corning yang itu berjudul Saat Maut Menjemput, gitu kan, bahwa kematian itu pasti datang gitu kan. Oleh karena itu kita semua harus bisa mempersiapkannya, ya kan? Oke, buat pendengar semua yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Oke, terima kasih. Saya Icang Gozali dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Iwan Janwar. Sama-sama. Oke Ustadz, terima kasih atas penjelasannya dan juga terima kasih kepada para pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada orang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota kesayangan Anda ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang rumit, ada pula yang klasik. Masalah kita masyarakat dan dunia, semua pasti terusi. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Telah beredar VCD original seri benturan peradaban, sejarah pornografi, erotisme, dan seks bebas. Perilaku seks manusia senantiasa dipengaruhi peradaban yang menaunginya. Film ini membuktikan kerusakan di masyarakat lahir dari peradaban yang menafikan aturan Allah. Ini artinya hampir semua remaja pernah mengakses situs porno. Di Amerika Serikat, 1 juta laki-laki telah melakukan insest baik dengan ibu, anak perempuan, maupun saudara perempuan. Di beberapa negara, mulai disahkan pernikahan pasangan homoseksual, juga pasangan lesbian. Di Amerika Serikat, 25 juta pelaku homoseksual dan lesbian siap dinikahkan. Dan di Indonesia, pada tahun 1999 saja, terjadi 2 juta aborsi. 750.000 diantaranya terjadi pada pasangan yang belum menikah. Data-data tadi hanyalah segelintir data kerusakan akibat pornografi, erotisme, dan seks bebas yang dijajakan oleh peradaban kapitalisme yang kufur. Dapatkan VCD original seri benturan peradaban, sejarah pornografi, erotisme, dan seks bebas karya Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Untuk pemesanan, Anda bisa kirim SMS ke 0856 287 5954 ke 0856 287 5954. Mari selamatkan Indonesia dari bahaya seks bebas, pornografi, dan porno aksi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.